Halo, apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Saat ini untuk kelas 6. Kita akan memasuki pendidikan agama Kristen ini di bab 5, yaitu wujud ibadah. Ya anak-anak ya, kita akan belajar apa itu wujud ibadah dan agama. Nanti akan Bapak jelaskan di pelajaran bab 5 ini. Baik, seperti biasa, kita akan mendengarkan puji-pujian ya berikut ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Baik, anak-anak sudah mendengar pujian, saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari yang Tuhan berikan begitu indah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar. Kiranya kami mohon belas kasihan-Mu untuk memberikan kami kepintaran untuk menerima pembelajaran hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita di bab 5 ini. Arti agama. Anak-anak ada yang tahu apa itu arti agama? Apa itu agama? Ada yang bisa menjelaskannya? Boleh menjelaskannya, di post dulu videonya, bisa menjelaskan, belajar sendiri menyampaikan, oh agama itu begini-begini, menurut pendapat anak-anak masing-masing. Boleh menjelaskannya, tidak apa-apa. Walaupun Bapak tidak mendengar, tapi anak-anak belajar menyampaikan pemahamannya tentang agama. Ya, sudah? Baik, kita lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan. Ya, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ya, jadi agama yang dimaksud di sini yaitu tatanan ya atau yang mengatur hubungan antara sesama manusia juga ya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta ya. Agama, ini ada tulisan Sanskerta ya, agama yang berarti tradisi. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, ya, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu religio, dan berakar pada kata kerja religare, yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Ya, ini Bapak ambil bersumber dari Wikipedia. Ini ada alamatnya ya. Nah, jadi agama ini yang masuk dalam religi itu seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan kembali, yang mengingatkan dirinya kepada Tuhan. Ya, anak-anak ya. Jadi agama di sini kita sudah melihat tadi artinya dari bahasa Sanskerta, bahasa Latin, ya. Itu berarti
hubungan dengan Tuhan, meningkatkan diri kembali kepada Tuhan, dan hubungan dengan sesama manusia. Ya, jadi ada dua di sini yang dimaksud ya. Oke anak-anak ya, paham? Jadi agama di dunia ini begitu banyak. Ada yang dikenal dan ada tidak dikenal. Ya, nanti Bapak akan tunjukkan lambang-lambang agama yang ada di dunia ini. Ya. Nah, perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar atau lambang agama-agama yang ada di dunia yang mungkin dikatakan besar-besar ya, agama besar yang terkenal. Masih ada agama-agama yang kecil-kecil yang jarang diketahui orang, mungkin di seluruh dunia jarang diketahui ya. Tapi di lingkungan mereka mungkin mereka mengetahui. Contohnya yang mungkin dikenal itu, yang sangat terkenal itu, yang agama besar di dunia ini ada agama Islam, agama Kristen, ya, agama Yahudi, ya, terus ada agama Buddha, Hindu, ya, macam-macam agama di sini. Ya, ini hanya beberapa macam agama, ya. Bahai ini, setahu Bapak ini berasal ada di daerah Israel juga, ya, Bahai ya. Ada agama Sikis, ini ada Toikis ya, ini dari Korea ya. Ini ada beberapa, ini hanya melambang contoh agama-agama besar yang ada di dunia ini. Ini ada agama berasal dari Asia ya. Ini ada di sini macam-macam. Ini Bapak tidak bisa menjelaskan satu-satu agama apa saja ini. Ya, tapi yang jelas ini agama besar yang ada di Asia. Berarti masih ada agama-agama kecil ya, agama-agama suku ya. Contohnya di Indonesia juga banyak agama suku ya, yang diakui kan ada 6 agama di Indonesia saat ini. Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebenarnya masih ada agama-agama yang disebut aliran kepercayaan di Indonesia ya. Dan ini gambarnya dari beberapa agama besar itu tata berdoa atau menghubungkan diri dengan Tuhan ya. Cara mereka berdoa mungkin ya, seperti salah satu contoh ini Islam, mereka sujud sholat ya. Ini agama Yudais ya, mereka mengangkat tangan kepada Allah yang mereka sembah atau yang mereka sebut Yahweh ya. Mereka tidak boleh menyebut nama sembarangan ya. Jadi Kristen ada yang berdiri ya, tapi bukan harus berdiri terus ya. Dan macam-macam bentuk mereka beribadah ya. Nah, kita seperti biasa, anak-anak di like dulu videonya sekarang ya, supaya Bapak tahu berapa banyak yang menyukai video ini, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan bahkan dikirimkan nanti ke teman-temannya supaya mereka juga dapat pembelajaran hari ini ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Di dalam Alkitab dapat kita temui ada orang yang menyembah berhala ya. Dalam Alkitab dapat kita lihat juga ada orang yang menyembah berhala. Berhala itu apa? Ya, berhala itu semacam dewa-dewi. Ya, patung. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan yang kita kenal, pencipta langit dan bumi, tapi mereka menyembah terhadap berhala-berhala. Contohnya terhadap batu buatan tangan mereka, kayu yang dibuat tangan mereka. Mereka menyembah terhadap sungai, gunung, pohon, ya, macam-macam yang lainnya. Itu yang mereka sembah, dan banyak kita temui di dalam Alkitab mereka menyembah berhala. Contohnya sendiri di bangsa Israel pernah mereka menyembah berhala, keturunan Israel ada. Contohnya di Hakim-Hakim 2 ayat 11 itu salah satu contoh orang Israel menyembah dewa Baal. Ya, mereka menyembah dewa Baal yang terbuat dari batu. Bahkan kita ingat ketika orang Israel keluar dari Mesir, ya, anak-anak masih ingat ketika orang Israel keluar dari Mesir,
menuju tanah Kanaan, pada saat Musa naik ke atas gunung Sinai bertemu dengan Allah, bangsa Israel menyembah patung. Patung apa? Ada yang ingat anak-anak? Iya, patung yang dibuat mereka dari emas. Ya, dikumpulin mereka emas-emas karena mereka berpikir Musa tidak turun dari atas gunung. Kita menyembah siapa lagi? Akhirnya mereka berpikir, ayolah kita buat patung seperti bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar kita ini, supaya kita bisa mengadu. Ke siapa kita mengadu? Padahal Musa lagi berdoa di atas gunung. Mereka mengumpulkan, mereka membuat lembu emas. Ya, mereka kumpulkan emas mereka bikin berupa lembu, mereka menyembah, berdoa terhadap patung tersebut. Ya. Dan ada banyak cerita, banyak kita temui di dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel, mereka tidak menyembah terhadap Allah, tetapi mereka menyembah terhadap dewa-dewa. Nah, di sini Allah tidak menyukai hal itu. Bahkan bangsa Israel, ya, anak ya, ketika bangsa Israel mereka berpaling dari Allah, Allah murka terhadap mereka. Karena kita tahu Allah itu adalah Allah yang cemburu. Maksudnya apa Allah yang cemburu? Memang pencemburu Tuhan itu? Tidak. Ketika bangsa Israel menyembah terhadap Baal atau menyembah terhadap dewa-dewa yang lain, disinilah yang dimaksud Allah cemburu. Ya, Allah tidak suka ketika kita membuah hati. Contohnya ada ini suami istri, ya, contoh suami istri ketika suaminya menyeleweng, ya, dia pergi dengan wanita lain, si istri pun bisa marah, ya, cemburu, ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi ketika bangsa Israel berpaling dari Allah, mereka menyembah Baal atau dewa lain, Allah cemburu. Dikatakan di sana Allah tidak suka seperti itu, ya. Ya, anak ya. Terus bangsa bangsa Israel adalah penyembah dewa-dewi. Ya, banyak kita temui di kitab Keluaran, di kitab Imamat, di kitab Samuel ada, ketika zaman Elia pun ada. Kita masih ingat cerita itu yang ketika Nabi Elia mendatangkan hujan yang melawan dewa-dewa nabi-nabi Baal, ya. Itu kita masih ingat, masih banyak cerita-cerita itu, ya. Nah, tetangga bangsa Israel itu adalah penyembah dewa-dewi. Sampai dalam Perjanjian Baru kita ketahui bangsa yang menjajah Israel, yaitu Roma, adalah penyembah dewa atau patung. Bahkan kita temui di dalam kitab Perjanjian Baru, ya, ada yang namanya juga dewa-dewa yang terkenal, ya, di cerita-cerita di luar dari Alkitab itu pun ada yang kita kenal, yaitu dewa Zeus, ya, yang disembah oleh bangsa Yunani. Bahkan ada film-filmnya itu, kalau kita melihat yang terkenal itu salah satu dewa Zeus, ya, itu disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Nah, istilah Kristen, ya, setelah kita belajarkan tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka menyembah terhadap dewa-dewi. Nah, sekarang istilah Kristen baru dikenal setelah Yesus naik ke surga, bukan surga, ya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Kristen itu artinya orang-orang atau pengikut-pengikut Yesus, orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kapan orang disebut orang Kristen? Nah, di Antioquia lah orang yang mengikut Yesus itu disebut Kristen, ya, di Antioquia. Di Antioquia orang-orang yang percaya kepada Yesus suatu ejekan bagi mereka, Kristen gitu. Nah, karena mereka mengajarkan tentang Yesus, mereka pengikut Yesus, mereka diejek Kristen. Akhirnya sampailah sekarang disebut Kristen, ya, artinya pengikut Yesus. Walaupun ajaran yang dianut Kristen itu sebenarnya sudah
bukan hanya setelah Yesus naik ke surga. Inti dari ajaran di Kristen itu yaitu tentang Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, tentang sebelum semua ini dijadikan, yaitu alam raya ini, alam semesta ini dijadikan, sampai nanti berakhirnya alam semesta ini ada di Alkitab kita. Ya, tahu tentang ajaran tentang agama lain atau ajaran tentang dewa-dewa yang lain, Bapak tidak tahu bagaimana tentang ajaran Alfa dan Omega yang awal dan akhir. Tapi yang jelas di ajaran kekristenan ada tentang Alfa dan Omega yang awal dan akhir, yaitu kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, ya, sampai berakhirnya dunia ini nanti kemana kita pergi. Ini kita diajarkan tentang kekristenan, ya. Demikianlah hari ini anak-anak pembelajaran kita. Kita masih akan melanjutkan nanti di pertemuan berikutnya tentang agama yang ada ini, tentang agama kekristenan bagaimana, agama yang lain bagaimana, ya. Nanti akan kita lanjutkan di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.